Oke, dari sini tadi dari nomor 1 dan nomor 2 yang mana merupakan gagasan, yang mana fakta? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangannya coba. Ya coba. Nah apa? Silakan sambil berdiri aja, sambil berdiri. Biar makan kemana aja. Nomor 1 fakta, nomor 2 gagasan. Coba sambil dibaca dulu soalnya. Nomor 1. Pada jam 7 saya berangkat ke sekolah dengan SIM. Ya ini merupakan fakta karena sudah ada Jam dan nama. jamnya dan nama orangnya. Yang nomor 2 Karena masih pendapat. karena masih pendapat belum disampaikan nama. Iya, tepuk tangan untuk Aura. Ada lagi yang bisa? Angkat tangannya. Ya coba ini. Ayo. Ayo. Bisa? Enggak. Yang lain? Coba si Egi. Yang mana itu fakta, yang mana gagasan? Nomor 1 fakta. Ayo sambil berdiri, yuk. Baca soalnya dan. Pada jam 7 saya berangkat ke sekolah dengan SIM. Ya, itu merupakan fakta. Yang kedua, Saya berangkat ke sekolah pagi sekali dengan teman yang di samping rumah. merupakan Gagasan. gagasan. Benar atau salah? Iya, ini merupakan sama Egi. Oke. Untuk selanjutnya, berarti kita sudah memahami yang mana gagasan, yang mana fakta. Unsur-unsur itu tadi dinamakan apa? Gagasan dan fakta itu merupakan unsur-unsur teks eksposisi. Iya, sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dalam kelompok ini nanti kalian akan berdiskusi tentang LKPD ini. Bapak sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini nanti tuliskan nama kelompoknya. Ada di sini. LKPD-nya sudah disiapkan di sini. Nah ini dia LKPD-nya. Ini LKPD yang pertama itu, tuliskan nama kelompoknya. Nama kelompoknya yang pertama. Dan yang kedua itu ketua kelompoknya siapa? Kalian pilih nanti. Siapa ketua kelompoknya? Kalian pilih. Terus anggota kelompoknya tuliskan di sini. Yang nomor 1 tuliskan namanya, nomor 2 dan nomor 3. Dan kelasnya tulis juga. Kalian kelas berapa? Kelas 8 semester 1. Buat di sini. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya bahasa Indonesia dan hari dan tanggalnya. Sesudah itu nanti kalian akan berdiskusi tentang teks eksposisi. Nanti tentang bacaannya di sini. Ya, untuk pembagian kelompoknya akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Coba nanti dihitung 1, 2, 3. Nanti yang nomor 1 dia di sini. Berarti dia kelompok 1. Yang nomor urutnya 2 di bagian tengah. Berarti dia merupakan kelompok 2. Yang kelompok 3 di bagian kanan bawah. Berarti dia kelompok 3. Kebagian kelompoknya akan Bapak acak melalui nomor ujian 1, 2, dan 3. Coba dari kiri Bapak dulu sebutkan nomor urutnya 1, 2, 3 secara berulang. Pak. Itu kenapa bengong?
1, 2. Ini balikkan. 1. Biasa itu dari sini datang ke sini bukunya. Aduh, kenapa? Kenapa? Oke, baiklah yang kelompok 1 pindah ke sini. Yang berpindah itu adalah orangnya dan bukunya tanpa suara. Ayo. Bukunya yang kelompok 1 sebelah ini, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Kelompok 1 ke sini, ke sini. Ya. Di sini kau ketawa. Ya itu ke sini. Ayo, ayo. Ya kelompok 2. Kelompok 1 ke sini. Ada kursinya, naik kursi dulu, kursinya. Angkat kursi, angkat kursi. Ya. Oke, untuk LKPD-nya ini sudah Bapak siapkan. Tolong dibagikan. Yuk, bagi kelompok 2. Kelompok 2 LKPD. Ya, 2. Kelompok 2 LKPD. Oke, sudah dapat semua? Yang mana kelompok 1? Coba angkat tangannya. Coba yang kelompok 1 katakan semangat. Semangat. Yang kelompok 2 angkat tangannya. Katakan semangat. Semangat. Yang kelompok 3 angkat tangannya. Semangat. Iya, masih kurang kompak. Coba yang mana yang paling kompak? Coba kelompok 1. Yuk, katakan semangat. 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 Kelompok 2. Semangat. Kelompok 3. Semangat. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini tugasnya diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok ini seperti yang Bapak jelaskan awal, kalian tentukan apa nama kelompoknya. Nama kelompoknya pilih dari 2 buah yang kalian sukai. Oke, dan yang selanjutnya tentukan nih siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya 1 orang dan anggota kelompoknya selebihnya. Kalau di kelompok 1 jumlahnya berapa orang? 5. Berarti anggotanya nanti ada 4 kan? 4. Yang kelompok 2 jumlahnya berapa? 4. Anggotanya nanti ada 3. Itu kelompoknya 1. Yang kelompok 3 4. Iya. Jadi nanti siapa kelompoknya dan siapa anggota kelompoknya. Sekarang tugasnya ini ada di situ. Coba perhatikan KPD-nya. Indikator pencapaian kompetensi. Peserta ini dapat menjelaskan teks eksposisi dan selanjutnya. Ada nih petunjuknya. Petunjuknya coba baca dulu. Yang nomor 1 dibaca nomor 1. Coba petunjuknya dibaca yang nomor 1. Coba bacakan yang nomor 1. Petunjuk yang di LKPD ada ini benar. Baca dulu. Nah, kata-katanya dulu. Ya. Petunjuknya apa? Yang pertama, baca kembali materi agar tentang teks eksposisi pada buku paket halaman 60 sampai 61. Nanti kita semakin sulit. Iya, petunjuk yang pertama baca bukunya halaman 60 sampai 61. Dan petunjuk yang kedua, perhatikan di situ, kerjakan soal di bawah ini dengan materi ajar yang telah kalian pelajari. Dan yang ketiga, setelah selesai, presentasikan pendapat kelompokmu di depan kelompok lain. Ada di sini soalnya ada B. Untuk soal yang pertama, jelaskan unsur-unsur teks eksposisi.
Yang kedua, jelaskan struktur teks eksposisi. Dan yang ketiga, analisislah struktur teks eksposisi yang terdapat pada teks nasib hutan kita semakin suram. Dan yang keempat, simpulkan isi teks eksposisi nasib hutan kita semakin suram. Dari LKPD ini ada yang mau ditanya? Oke, LKPD-nya silakan dibaca. Karena ada yang lebih. Coba buka bukunya halaman 60-61. Sekarang tugas kalian secara berdiskusi. Kami kasih waktunya diskusinya selama 20 menit. Sesudah itu nanti kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Ayo silakan berdiskusi di kelompoknya. Jawabannya kalau sudah selesai, tuliskan di tempat jawabannya. Buat nomor 1, jawabannya apa? Nomor 2 apa jawabannya? Nomor 3 dan nomor 4. Ini soalnya. Kalau sudah dapat jawabannya, satu orang tuliskan di sini. Satu orang tuliskan. Ayo, kelompok 2 udah mau siap. Nomor 1, struktur teks eksposisi. Bagaimana dengan kelompok 3? Ayo semangat diskusinya. Diskusinya boleh didapatkan bangkunya biar dapat jawabannya, atau boleh dituliskan di situ ya. Jadi udah sampai di mana ya? Ya, itu posisinya dilihat.
baca yang untuk soal nomor 4. Dapat aja dulu yang menuliskan. Boleh. Ayo, isinya boleh didapatkan bangkunya. Ini satu nama, nomor 2, ekspresi adalah ya, oke. Jadi percakapan itu dilakukan tadi. Ini kelompoknya siapa? Kelompok apel, itu kelompoknya Egi. Kelompoknya Yesa, Yedina dan Edi. Nama lengkapnya ini? Edward. Nah, nanti supaya Bapak bisa memasukkannya ke daftar diri, nanti Bapak mulai. Nanti Bapak cari nama itu nggak ada. Kenapa tidak ada anak? Ya, baca dulu baca. Wah, itu namanya situ. Iya, pusat di mana? Pusatnya di mana? Nomor 1 itu apa? Itu apa? Iya, ini merupakan di jawaban nomor berapa? Di jawaban nomor 2. Jadi nomornya di nomor 2. Iya. Nomor 1 di bawah ditaruh. Apa itu eksposisi? Ya, silakan sambil dibaca-baca. Kemana eksposisinya? Ini sambil dibaca. Kawannya yang menuliskan, yang lain bisa dapat ya. Cepat. Analisisnya
Analisisnya kan ada 3 kan, bisnis, argumen dan biasa pulang. Kita cari sih jawabannya di mana tesisnya, mana sudah sampai ini dasar udah sekarang tinggal tesis pendidikan ulangnya udah belum. Pendidikan ulangnya itu ada di dalam aksinya. Yang mana merupakan aksi ulangnya? Itu bisa membaca ini apa aksi ulangnya? Kelincat kita di pada pertama, kedua, ketiga akan di pada terakhir. Ya kelincat ya. Baca lagi. Boleh yang ini menyampaikan saran sama kawannya, baru nanti satu orang yang menuliskan, dia memberikan nanti sudah jadi lagi. Oke. Ini pesta sama kawan yang ada depannya. Oke, udah ada yang sudah selesai? Sudah, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sedikit lagi, kelompok 3 sudah? Oke, yang sudah selesai silakan dulu dibaca-baca dan tentukan siapa nanti yang mempresentasikannya. Boleh dibuat 2, kakak. Kalau sudah selesai, boleh lagi salin di situ. Menunggu kawannya. Siapa nanti kelompok 2 yang membacakan, yang mempresentasikannya? Kelompok 1 siapa? Edi. Coba dulu bacakan siapa? Apa nama kelompok kalian? Kelompok 1 itu kelompok apa? Kelompok apa? Nama kelompoknya? Egi. Nama anggotanya? Oke, sembari menunggu kawan yang belum selesai, kalian boleh membacakannya dulu. Lihat nih, atau ada yang kurang jawabannya, boleh ditambahkan lagi. Menunggu temannya, 5 menit lagi akan kita presentasikan. Oke, atau bisa dibuka lagi di sini supaya waktunya bisa sama dengan teman dia ya. 5 menit lagi waktunya. Oke, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 silakan disegerakan karena kelompok 1 sudah siap. Waktunya 5 menit lagi akan kita presentasikan. Oke, untuk kelompok 2, nama kelompoknya apa? Nama kelompok apa? Nama kelompoknya Mangga. Ketua kelompoknya Aura. Iya, ditulis dulu tentukan ini siapa yang kita kelompoknya, siapa yang mempresentasikannya. Yang dipresentasikan nanti di depan kelas.
Tiga. Oke, udah siap semuanya? Kelompok satu tadi sudah, kelompok 2 udah siap? Kelompok 3? Oke, sebelum kita mempresentasikannya, coba disebutkan nama kelompoknya, siapa itu kelompoknya, dan siapa yang akan mempresentasikannya di depan. Coba kelompok 1, apa nama kelompoknya? Kelompok apa? Silakan berdiri. Kelompok 1 nama kelompoknya? Ya, terus? Oke, anggotanya? Oke, itu untuk kelompok 1, silakan dulu. Untuk kelompok 2? Kelompok 2? Apa nama kelompoknya? Siapa ketua kelompoknya? Nama kelompok Angga, ketua kelompok Aura Margaret, anggota kelompok Sri Haura Fila, Dinita, Ibrahim. Ya, kelompok 3? Oke, silakan duduk. Sekarang kita akan mempresentasikannya. Coba dimulai dari kelompok siapa yang duluan? Siapa yang ini? Kelompok? Kelompok 1 atau kelompok 3? Kelompok 2 ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Oke, sekarang Bapak tunjuk yang maju itu kelompok yang belum selesai tadi. Kelompok 1. Coba presentasikan di depan kelas. Oke, sementara kelompok 1 yang presentasikan, yang lain melihat dan menanggapi nanti tentang hasil dari kelompok 1. Silakan. Nah, sekarang dulu nama kelompoknya. Nama kelompok apa? Atau kelompok ini? Nama kelompok biasa ini Terus, ya. jelaskan unsur teks eksekusi adalah gagasan dan fakta. Gagasan adalah pendapat yang bersifat subjektif berupa mengincar penilaian dan penilaian. Fakta adalah keadaan yang bersifat objektif dan merupakan kenyataan yang benar-benar ada. Struktur teks eksposisi adalah tesis, rangkuman argumen, penegasan ulang. Tesis adalah bagian yang berupa pengenalan isu dan masalah. Rangkuman argumen adalah bagian yang disertai fakta untuk memperkuat argumen tersebut. Penegasan ulang adalah perubahan kembali secara rinci. Oke, terus. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Sumatera. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Keterpurukan sektor terutama di pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat yang mengesampingkan keberadaan masyarakat. Bukannya dua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi secara anggota menggunakan untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas menggunakan dari Kementerian Indonesia. Pemerintah harus cepat bertindak untuk mencegah kerusakan hutan Indonesia yang semakin parah. Kerusakan hutan yang hanya mendatangkan beragam masalah baik bagi lingkungan serta manusia sendiri. Belum lagi jika individu finansial dalam jumlah besar yang Oke, bagaimana pendapat kalian? Jadi
tadi hasil dari diskusi kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo, siapa lagi yang mau memperkenalkan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kelompok 2 silakan maju. Jelaskan untuk isi teks eksposisi. Teks itu menurut teks eksposisi yaitu gagasan dan fakta. Gagasan yaitu ide ataupun pendapat yang bersifat subjektif, fakta yaitu keadaan yang bersifat objektif. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian yaitu teori dalam bagian yang berupa pengenalan isu, rangkaian argumen dalam bagian dan pendapat yang bersifat fakta. Penegasan ulang adalah pengurusan kembali secara ringkas. Nomor 3. Analisis teks hasil pengurusan tidak mengusuran. Jika pemerintah tidak dapat bertindak dalam 10 tahun mendatang, Hutan Sumatera akan mengusung ulangnya Hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya Hutan Kalimantan. Rangkuman argumen. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kekurangan hutan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Bersama dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat. Sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk banyak utang negara. Penegasan ulang. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan hutan Indonesia, menyempurnakan masalah hutan Indonesia. Oke, demikian presentasi dari diskusi kelompok 2. Berikan uploadnya. Oke, Bapak lihat di sini untuk tesisnya dan penegasan undangnya sudah bagus. Coba sekarang giliran kelompok. Coba kelompok 3, yuk. 3. Ya. Ya, diperhatikan temannya yang sedang presentasi, yuk. Fakta yaitu keadaan yang bersifat objektif. 2. Jelaskan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi dari 3 bagian, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penjelasan. Tesis adalah bagian yang berupa penyalaan isu masalah atau pandangan menulis tentang masalah. Rangkaian argumen adalah bagian yang bersifat pendapat yang disertai bahwa membuat argumen. Penegasan ulang adalah penjelasan terhadap secara ringkas yaitu analisislah struktur teks eksposisi yang berdasarkan pada teks dan sebutan tesis. Jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, Hutan Sumatera akan musnah. Undang-undang Hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya Hutan Kalimantan. Rangkaian argumen. Setelah hutan tidak dapat melindungi adanya tanda-tanda berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin menurun. Keterpurukan sektor kehutanan berubah pada sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintahan pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat bawah. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah. Usahakan munculnya El Nino memperburuk. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Penegasan ulang. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan ini untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut sudah semakin
Berikan tepuk tangan. Oke, demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Dari hasil presentasi ini Bapak bisa melihat bahwa anak Bapak sudah memahami apa yang menjadi unsur-unsur dan kesimpulan dari teks eksposisi. Sekarang sesudah ini, maka kegiatan selanjutnya kita akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Coba nih, Bapak tanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Atau siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya oleh dari kelompok 1 atau kelompok 2 dan kelompok 3. Apa menjadi kesimpulannya? Kesimpulan pelajaran kita tentang pembelajaran teks eksposisi. Coba kedua kelompok 3. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Pemerintah bertindak itu dari penegasan ulang dari analisis struktur teks eksposisi. Coba nak sampaikan secara lengkap kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Pemerintah harus bertindak. Ya. Baca ya, terus. Pemerintah harus bertindak untuk mencegah penyebaran Indonesia yang sudah berkembang. Usahakan bukan hanya mendatangi beberapa masalah, baik bagi lingkungan serta manusia sendiri. Belum lagi jika dihukum kerugian sebenarnya dalam jumlah besar yang harus ditanggung. Oke, ada lagi yang bisa? Dari pelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai ke presentasenya, kira-kira nih apa yang dapat kalian pahami dari pembelajaran kita? Kalau dari kelompok 3 tadi yang mereka menyimpulkan pembelajaran bahwa kesimpulan itu penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir, yaitu di bacaan hasil kita semakin kurang di bagian paragraf terakhir. Coba dari kelompok 1. Apakah dari unsur-unsur teks eksposisinya ada yang bisa? Kelompok 2. Ya. Boleh sampaikan, ayo. Pemerintah menanggulangi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung di dalam utama. Kebijakan tersebut sudah semakin melaksanakan di Indonesia. Oke, iya. Dari kesimpulannya ini, maka dari kesimpulan dan anak-anak Bapak semua bahwasanya dari pembelajaran yang kalian paham itu di analisis struktur teks eksposisi. Ada yang memberikan kesimpulannya di penegasan ulang, ada yang di rangkaian argumen. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita mengenai teks eksposisi akan Bapak berikan yang perlu diingat dalam pembelajaran teks eksposisi itu ada bahwasanya teks eksposisi itu terdapat 2 unsur. Unsur yang pertama merupakan gagasan, unsur yang kedua fakta, dan di dalam teks eksposisi terdapat 3 struktur. Siapa yang bisa menyebutkannya? Tesis. Ya, coba orang tesis. Tesis adalah bagian yang mengungkap pengenalan isu, masalah ataupun pandangan umum penulis tentang topik yang dibahas. Ya. Yang kedua dinamakan Rangkaian argumen. ya rangkaian argumen. Yang ketiga Penegasan ulang. ya penegasan ulang. Bahwasanya dalam pembelajaran teks eksposisi itu anak-anak Bapak harus mengetahui yang pertama nih unsur-unsur teks eksposisinya, ada gagasan dan fakta. Yang kedua merupakan dari bentuk atau struktur teks eksposisi itu ada 3.
tesis, rangkaian argumen dan penegasan ulang. Ini harus kalian pahami supaya pembelajaran kita selanjutnya bisa kita semakin lebih baik lagi. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan untuk pertemuan hari Jumat besok kita akan mempelajari tentang teks puisi. Anak-anak Bapak boleh membaca bukunya di bab 4 puisi untuk pertemuannya supaya bisa kita lanjutkan lagi. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan manfaat pembelajaran kita ini apa? Manfaat pembelajaran kita ini bahwa kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Seperti di daerah kita ini kan daerah bukit nih, masih banyak pohon-pohonan, masih banyak tumbuhan yang harus kita jaga. Semuanya itu harus kita rawat supaya nanti ke depannya lingkungan kita ini tetap asli, tetap sejuk, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik. Tentunya tidak diganggu oleh cuaca yang panas dan tidak terganggu polusi udara seperti yang ada di kota besar sana. Dan kita harus mensyukuri sekolah kita di sini, karena sekolah kita di sini masih udaranya sejuk. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan Bapak sarankan tetap jaga kesehatan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan tutup bukunya. Silakan tutup bukunya. Dan kita kelasnya memimpin berdoa. Oke, untuk lembar jawabannya boleh dikumpulkan. KPD-nya silakan dikumpulkan kepada Bapak. Oke, sampai di kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, silakan simpan bukunya supaya kita pulang. Yes. Ayo, oke, yes, kata dia, yes, sudah mau pulang. Saya juga sudah mau pulang. Silakan kembali ke duduknya, silakan ketua kelasnya memimpin doa supaya kita pulang, ya. Berdiri. Bersiap. Mari kita bersama. Tuhan, terima kasih karena kamu masih menjadikan Tuhan kepada kami. Saya berkata kami ini dengan benar punya sebenarnya yang itu muka itu ada di bersiap. Bersalam kepada Bapak Guru kita. Selamat siang, tetap jaga kesehatan dan silakan pulang.